Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita masuk pada pembahasan Ar-Rasmun Nakis atau definisi deskriptif tak sempurna. Apa yang dimaksud dengan ar-rasmun nakis di dalam kitab Matan Isaguji, Syekh Al-Abhari menyebut ar-rasmun nakis itu sebagai definisi yang terdiri dari kumpulan aksiden umum, yang mana kumpulan dari aksiden umum ini berlaku hanya khusus pada satu esensi saja. Ini merupakan ar-rasmun nakis yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari di dalam kitab Matan Isaguji. Jadi menurut beliau yang dinamakan rasmun nakis itu adalah definisi yang tersusun dari kumpulan beberapa aksiden umum, yang mana kumpulan dari beberapa aksiden umum ini berlaku hanya khusus pada satu esensi. Sekarang mari kita langsung baca kitabnya. Warrasmun nakisuh, dan adapun ar-rasmun nakis, definisi deskriptif tak sempurna, wahuwa, dan adapun ar-rasmun nakis, alladzi, ialah yang yatarakkabu, tersusun apa alladzi min aradiyatin, dari beberapa aksiden umum. Yang dimaksud aradiyat di sini adalah aksiden-aksiden umum. Takhtassu, yang khusus, jumlah tuha, apa keseluruhannya aradiyat, wa illam yakhtas, meskipun tidak khusus, kullun, apa masing-masing, minha, dari aradiyat, bihaqiqatin wahidatin, dengan satu esensi. Jadi yang dimaksud dengan ar-rasmun nakis menurut Syekh Al-Abhari adalah definisi yang tersusun dari beberapa aksiden umum, yang kumpulan dari beberapa aksiden umum ini hanya berlaku kepada satu esensi saja. Nah, kalau dipecah satu-satu, aksiden umum ini tidak khusus kepada satu esensi. Cuman kalau digabung semuanya, maka menjadi khusus kepada satu esensi. Nah, ini yang dimaksud dengan ar-rasmun nakis. Kakaulina, ialah seperti perkataan kita, ini menjadi khobar dari warrosmun nakis, warrosmun nakisu, kakaulina, ialah seperti perkataan kita. Fi ta'rifil insani, di dalam mendefinisikan insan, mahwal insan, al insanu, innahu, sesungguhnya al insan, mashin, ialah yang berjalan, ala qadamaihi, atas dua kakinya al insan, aridil, ya, aridul, ya, aridul azfari, yang lebar kukunya, badil basyarati, yang tanpa kulitnya, mustaqimul qomati, yang tegak berdiri, dhahikun bitob'i, yang tertawa, bitob'i, secara natural, secara alamiah. Nah, mendefinisikan insan
dengan kumpulan beberapa aradiyat, ini disebut dengan ar-rasmun nakis. Ini contoh dari ar-rasmun nakis itu adalah mendefinisikan insan dengan mashin ala qadamaihi aridul alfari badil basyarati mustaqimul qamati dhahikun bitab'i. Nah, mashin ala qadamaihi ini adalah satu aksiden umum. Aridul Alfari satu aksiden umum. Badil Basyarati satu aksiden umum. Mustaqimul Qamati satu aksiden umum. Dohikun Bitob'i satu aksiden umum. Kalau hanya satu-satu, ya, ini tidak khusus bagi insan. Karena yang masin ala kodamaihi, misalnya ya, yang masin ala kodamaihi ini tidak hanya khusus bagi insan. Contoh lagi Aridul Alfari. Kalau hanya Aridul Alfari ini aksiden umum tidak khusus bagi insan. Karena yang lebar kukunya itu bukan hanya insan, tapi makhluk hidup selain insan juga Aridul Alfar. Badil Basyarati ini juga aksiden umum ya. Badil Basyarati tidak khusus kepada insan karena yang tanpa kulitnya itu bukan hanya insan ya. Ada makhluk hidup yang lain yang kulitnya ini tampak tidak ditutupi dengan bulu. Mustaqimul qamati yang tegak berdiri. Mustaqimul qamati ini aradun am atau aksiden umum bagi insan. Mustaqimul qamati tidak khusus, tidak hanya khusus bagi insan, tapi ada makhluk hidup yang lain yang mustaqimul qamah. Dhahikum bitob'i tertawa secara naluriah, secara alamiah, ini aradun am, aksiden umum. Tidak khusus hanya kepada insan, tapi ada makhluk hidup yang lain yang juga dhahikun bitob'i. Nah, masing-masing dari aksiden-aksiden umum ini masing-masingnya itu tidak khusus bagi insan. Cuman kalau aksiden umum ini digabung menjadi satu, ya, menjadi satu, maka ini menjadi khusus hanya berlaku kepada insan saja. Sementara yang selain insan tidak berlaku, kepada selain insan tidak berlaku. Mashin ala qadamaihi aridul azfari badil basyarati mustaqimul qamati dhahikum bitabi. Ini kalau digabung semuanya maka hanya khusus pada insan saja. Nah, mendefinisikan insan dengan gabungan beberapa aradiyat, aksiden-aksiden umum ini disebut dengan ar-rasmun naqis. Sekarang, kenapa disebut dengan ar-rasm? Amma kaunuhu. Adapun adanya ar-rasmun nakis, rosman ialah rosm. Kenapa disebut dengan rosm? Falima marroh ialah karena sesuatu penjelasan marroh yang telah lewat apa mah. Terangan di atas ya. Fali anna rosmad dari atharuha. Ini maksudnya. Wa amma kaunuhu nakison dan adapun adanya ar-rasmun nakis, nakison ialah disebut nakis, disebut tak sempurna. Fali adami dzikri ajza'ir rasmit tami fihi, maka ialah karena tiada disebutkan bagian-bagian ar-rasmutam, definisi deskriptif sempurna fihi di dalam ar-rasmun nakis, fihi di dalam ar-rasmun nakis. Kenapa disebut dengan nakis? Karena ada bagian dari ar-rasmutam itu yang tidak disebutkan di dalam ar-rasmun nakis. Apa itu? Jinsun qorib. Rasmun nakis itu kan salah satu bagiannya adalah jinsun qorib. Nah, di dalam ar-rasmun nakis, jinsun qorib ini tidak disebutkan. Karena itu, ini disebut dengan ar-rasmun nakis. Karena tidak menyebutkan jinsun qorib itu, maka disebut dengan ar-rasmun nakis. Demikian penjelasan terkait ar-rasmun nakis. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.